Ku menangis membayangkan betapa kejamnya dirimu atas diriku. Kau buatkan cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa perlu ditanyakan, Bapak sudah yakin semuanya dalam keadaan sehat ya? Alhamdulillah. Baik, tanpa perlu berlama-lama kita langsung ke pembahasan. Kali ini kita akan membahas permasalahan mengenai gadai. Baik, yang perlu kalian ketahui ketika mendengar gadai itu yaitu tentang pertama pengertian, lalu ada dasar hukum, rukun dan syarat, lalu cara pelunasannya. Ya. Yang pertama adalah pengertian. Jadi sebisa mungkin kalian ketika mendengar kata gadai, yang terbaik itu pengertiannya itu seperti apa, dasar hukumnya itu bagaimana, lalu rukun dan syaratnya itu seperti apa. Ya. Yang pertama masalah pengertian. Secara etimologis gadai kalau dalam bahasa Arab itu disebutnya rohnun, ya, atau dalam istilah lain dalam bahasa Arab juga disebutnya subut, artinya tetap. Kenapa demikian? Karena ketika si penggadai memberikan barangnya untuk digadaikan, si barang ada di pegadaian, namun hak milik tetap milik si rohin, jadi tetap, maka disebutnya subut. Itu kalau dalam bahasa Arab. Namun di kita, jika dalam muatan lokal, ini gadai, misalkan dalam bahasa Sunda ya, karena orang Sunda itu kan biasanya bicaranya cepat. Kalau misalkan disebut dengan gadai, gadai itu syakal atau sulit disebutnya, maka biasanya orang Sunda itu nyebutnya gade. Ya, digade, lebih cepat, lebih efektif, lebih simpel ya, lebih praktis. Itu. Lalu pengertiannya, gadai adalah menjaga harta benda dari menjaga harta benda yang dititipkan oleh si pegadai, yang menjadi jaminan sampai si yang menggadai ini membayar harta pinjaman tersebut. Ya. Lalu secara dasar hukumnya, ini disebutkan dalam Al-Quran, A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, wa in kuntum ala safari wa lam tajidu katiban farihanum makbudo ila akhiril ayah. Itu ada dalam surat Al-Baqarah ayat 283 ya. Atau kalau dalam hadis itu disebutkan riwayat disebutkan, tolong diam ya. Dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata bahwa Nabi di suatu tempat itu pernah ingin bermuamalah namun tidak membawa uang, maka ia menggadaikan baju besinya. Ya. Namun untuk kalian ketika mendengar hadis tersebut, tolong jangan berburuk sangka, disangka Nabi itu miskin tidak punya uang ya. Padahal kan Nabi itu dalam doanya pun pasti diijabah. Namun Rasul menggadaikan baju besinya itu karena supaya menjadi contoh di kemudian hari seperti saat ini dan menjadi dasar dalilnya. Ketika kita menggadai, mana dasarnya? Di antaranya di hadis tersebut disebutkan Nabi menggadaikan baju besinya ketika di suatu tempat. Nah itu. Lalu kita masuk ke dalam ranah rukun dan syarat. Yang pertama syaratnya itu yakni orang, tolong perhatikan ya. Orang yang menggadai itu disebut rohin, sedangkan orang yang menerima gadai itu disebutnya murtahin. Ya, jadi supaya kalian tidak lelet, apa rohin, apa itu murtahin. Sekali lagi, rohin itu orang yang menggadai, murtahin itu orang yang menerima gadai. Syarat yang pertama yakni baligh dan berakal. Jadi ketika ibu-ibu menyuruh anaknya yang masih bocil untuk menggadaikan emas, itu tidak boleh, tidak diperbolehkan ya. Karena bisa jadi
mungkin si bocil akan berbohong misalkan. Lalu syaratnya tadi yaitu harus berakal. Jadi orang gila tidak sah jika membuat suatu akad gadai, ya. Itu rukunnya syarat yang pertama. Lalu yang kedua, adalah syaratnya itu harus berupa harta yang berharga. Kalau dulu di zaman Nabi itu masih sangat terbatas, rata-rata emas, perak, atau seperti yang tadi Rasul itu baju perang atau apa. Tapi sekarang sudah Masya Allah berubah ya. TV bisa digadai, handphone bisa digadai, motor, mobil, dan lain sebagainya. Yang penting mempunyai nilai berharga dalam ketika digadaikan. Lalu rukunnya, rukun dari gadai adalah yang pertama. Rukun gadai yang pertama adalah dua orang yang akan berakad, yaitu sirohin dan murtahin, orang yang akan menggadaikan dan orang yang menerima gadai. Yang kedua adalah rukunnya yang kedua adalah rukunnya itu hartanya itu harus milik kepemilikan pribadi. Kalaupun itu kepemilikan orang, tapi harus ada mandat ataupun izin yang secara resmi. Lalu yang ketiga adalah hutang. Jadi gadai itu tidak bisa kalau tidak berhutang, ya. Maka ini syarat dan rukunnya. Untuk pelunasan, jelas ketika dilunasi itu harus terbayar penuh, tidak boleh ditunggak, ya. Atau kalau misalkan kita keseluruhan dicontohkan, misalkan antara Aceng Mumad dengan Fikri, tapi saya di sini Bapak akan nyebut Bapak Aceng dan Bapak Fikri karena supaya masuk kepada syarat, yaitu sudah balik dan berakal. Misalkan Bapak Aceng ini Pak Aceng ini meminjam uang kepada Fikri 5 juta. Dan yang menjadi gadainya, yang menjadi jaminannya adalah si Asma motor Pak Aceng, ya. Nah, ketika akad terjadi, Fikri memberikan uang 5 juta untuk pinjaman, sedangkan Pak Aceng memberikan si Asma untuk jaminan, ya, maka di situ terjadilah akad. Terus ketika pelunasannya, misalkan sesuai disepakati tanggal pelunasannya tanggal sekian untuk ditebus, ternyata tidak tertebus karena misalkan mungkin Pak Aceng belum cair misalkan lah, maka Pak Fikri ini mempunyai kewenangan untuk menjual motor Pak Aceng, ya. Lalu ketika dijual misalkan terjual 8 juta, 5 juta dipakai untuk penebusan, 3 jutanya kembalikan ke Pak Aceng. Atau misalkan sebaliknya, ternyata si Asma terjual 4 juta misalkan, ya, maka Pak Aceng tetap berhutang 1 juta kepada Pak Fikri. Nah itu ya, secara gamblang ya dicontohkan seperti itu. Baik, jadi secara kesimpulannya, gadai itu hukumnya mubah atau diperbolehkan dengan syarat dan rukun yang telah ditentukan. Kalaupun ada yang menggadai tanpa mematuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan, maka hukumnya fasad atau rusak. Ya, maksudnya fasad atau rusak ini berpotensi dosa. Ya. Nah itu mungkin pembahasan kita mengenai gadai. Insya Allah kita lanjut di minggu depan. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kalian semua, termasuk Bapak, ya. Dicukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.